Hai calon sultan, kamu pasti sering dengar istilah sandwich generation atau generasi roti lapis bukan? Bahkan akhir-akhir ini istilah sandwich generation dianggap sebagai tren oleh sebagian orang. Karena istilah sandwich generation ini sering dipakai oleh generasi millennials untuk mengungkapkan keluh kesah di berbagai konten sosial media. Apakah kamu termasuk yang sering menggunakan istilah ini? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sandwich generation? Istilah sandwich generation pertama diperkenalkan oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky, Dorothy A. Miller, pada 1981. Fenomena sandwich generation ini merujuk pada kondisi seseorang yang harus membiayai hidup generasi sebelum dan setelahnya, seperti sebuah roti lapis yang menghimpit daging, sayur, dan keju. Munculnya fenomena sandwich generation ini bukanlah suatu hal yang baik, karena pasti akan membawa berbagai dampak negatif bagi yang mengalami, diantaranya, pertama, tingkat stres tinggi. Dengan kondisi harus menghidupi anak sekaligus orang tua, kondisi sandwich generation pasti akan membuat seseorang kewalahan. Hasilnya, tingkat stres naik dan akan menimbulkan berbagai masalah baru di luar, baik dalam pekerjaan maupun hubungan sosial. Kedua, sulit membagi waktu. Beban membiayai finansial dua generasi tidak hanya berdampak fatal bagi kesehatan mental. Seorang sandwich generation juga mengalami kesulitan membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, orang tua, teman, bahkan diri sendiri. Ketiga, sulit punya quality time dengan diri sendiri. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, fenomena generasi sandwich juga berdampak negatif bagi diri sendiri. Karena harus fokus membiayai dua generasi sekaligus, seseorang akan merasa tidak memiliki waktu untuk menyenangkan diri sendiri, uang dan waktu mereka sudah habis untuk mencari nafkah dan merawat anak serta orang tua mereka, sehingga seseorang dalam kondisi sandwich generation akan lebih mudah terkena stres. Keempat, munculnya rasa bersalah. Jika seseorang sudah terbiasa dengan tanggung jawab menafkahi dua generasi, mereka akan merasa bersalah jika tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara maksimal. Perasaan negatif ini jika tetap dipelihara dapat menjadi faktor pemicu munculnya stres dan gangguan mental. Kelima, kesulitan secara finansial. Tidak sedikit orang yang hidup dengan penghasilan yang pas-pasan dan terjebak dalam fenomena sandwich generation. Hal ini memaksa mereka untuk merencanakan keuangan seoptimal dan sebaik mungkin agar dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri, orang tua, dan juga anaknya. Apakah kamu termasuk sandwich generation dan sedang mengalami kondisi seperti di atas? Melihat berbagai cerita mengenai sandwich generation sekarang ini, sebenarnya apa sih penyebab sandwich generation bisa terjadi? Pada umumnya, sandwich generation lahir dari orang tua yang sudah tidak produktif. Ada beberapa penyebab munculnya sandwich generation, diantaranya, pertama, minimnya pengetahuan dan perencanaan finansial jangka panjang. Salah satu hal utama yang menjadi penyebab lahirnya sandwich generation adalah pengetahuan finansial yang masih kurang. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak orang tua yang enggan repot-repot menabung untuk dana pensiun. Selain karena mindset yang masih kurang, hal ini juga disebabkan oleh pengeluaran yang lebih banyak dari pemasukan. Kedua, adanya tuntutan sosial tinggi. Penyebab lain munculnya sandwich generation adalah akibat tuntutan sosial yang tinggi. Beberapa orang masih menganggap definisi sukses dari seseorang adalah ketika ia sudah menikah dan berumah tangga. Hal inilah yang kemudian melahirkan masalah baru. Berumah tangga saat kondisi finansial belum matang justru hanya akan menambah beban yang harus ditanggung seseorang. Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial seperti meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah, menurunnya kesuburan, dan perubahan pola keluarga membuat sandwich generation marak di mana-mana. Apalagi kehidupan modern menuntun perempuan untuk bekerja dan memiliki karir yang sama dengan laki-laki, sehingga membuat mereka kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Kelima, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti kenaikan biaya hidup dan terbatasnya sumber daya keuangan membuat keluarga harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini bisa menyebabkan orang usia produktif hidup di rumah orang tua dan secara tidak langsung harus merawat dan menafkahi mereka. Hal ini diperparah jika orang tua tidak bekerja dan tidak memiliki dana pensiun. Keenam, harapan keluarga. Beberapa keluarga mengharapkan anaknya untuk merawat orang tua ketika sudah memasuki usia purna. Selain itu, beberapa orang tua berharap tinggal bersama anak mereka. Namun harapan ini mengakibatkan tekanan pada anak-anak, terutama jika mereka punya anak sendiri dan punya tanggung jawab besar pada kehidupan sehari-hari. Apakah kamu termasuk sandwich generation yang sedang mengalami salah satu atau beberapa dari kondisi di atas? Di Indonesia sendiri, jumlah sandwich generation terus meningkat. Sekitar 48,7% penduduk usia produktif di Indonesia masuk kategori sandwich generation. Selain karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya timbal balik sebagai bakti kepada orang tua dan anak sebagai harapan orang tua, pandemi yang terjadi beberapa tahun kemarin juga menjadi salah satu penyumbang munculnya sandwich generation baru. Sandwich generation biasanya terjadi secara berulang. Orang tua yang di generasi sebelumnya hidup dengan mengalami hal serupa, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama
sama pada generasi setelahnya. Tapi bukan berarti siklus sandwich generation tidak dapat diputus. Melihat berbagai dampak buruk yang terjadi pada sandwich generation baik secara mental maupun finansial, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk keluar dari rantai sandwich generation. Di antaranya adalah: pertama, perbaiki mindset. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk keluar dari rantai sandwich generation adalah menanamkan mindset dalam diri sendiri bahwa kamu memiliki keinginan untuk keluar dari siklus ini. Kedua, mengelola keuangan sejak dini. Untuk bisa keluar dari sandwich generation, kamu harus bisa mengelola keuangan dengan baik sejak dini. Hindari perilaku konsumtif dan buat perencanaan pengelolaan keuangan dengan baik. Kamu bisa melakukan pencatatan pengeluaran setiap bulan. Dari sini, kamu bisa mengetahui pos-pos yang bisa dijadikan prioritas utama dalam anggaran keuangan. Setelah membuat prioritas, kamu dapat memprediksi uang apa aja yang harus kamu keluarkan bulan depan. Hal seperti ini penting agar kamu tidak kewalahan dengan pengeluaran yang tak terencana di masa depan. Jika dirasa kurang cukup, kamu bisa menggunakan jasa financial advisor untuk menyusun strategi finansial yang baik. Tujuannya agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama dan menyebabkan anak-anak kamu menjadi sandwich generation selanjutnya. Ketiga, memperoleh penghasilan tambahan. Yang dapat kamu lakukan selanjutnya adalah keluar dari sandwich generation adalah dengan memperoleh penghasilan tambahan. Kamu bisa mendapatkannya dengan berbagai cara seperti melakukan freelance job atau dengan melakukan bisnis sampingan. Keempat, hati-hati dengan hutang konsumtif. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dari sandwich generation adalah menghindari hutang, khususnya yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang mewah secara kredit. Hal ini karena utang merupakan salah satu akar utama yang menyebabkan fenomena generasi sandwich. Pasalnya, banyak anak yang harus menanggung beban utang yang ditinggalkan oleh orang tuanya di masa lalu. Itu sebabnya, selain membuat perencanaan keuangan yang matang, kamu harus bisa dalam mengatur pola konsumsi. Jangan sampai kamu mewariskan utang-utang kamu kepada generasi selanjutnya. Kelima, siapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat dan asuransi sudah terbukti membantu orang-orang keluar dari sandwich generation. Alasannya, biaya kesehatan seringkali besar dan tidak terduga. Jika kamu tidak menyiapkan dari sekarang, saat orang tua masuk rumah sakit, beban yang harus ditanggung sangatlah berat. Selain itu, dana darurat dan asuransi juga mencegah munculnya berbagai masalah finansial lain seperti berhutang. Itu sebabnya, selain dana pensiun, kamu harus menyiapkan kedua alokasi dana ini agar tidak menyebabkan masalah finansial bagi kamu maupun keturunan kamu di masa mendatang. Keenam, mulai investasi sejak dini. Cara terakhir meminimalisir generasi sandwich adalah dengan melakukan investasi sejak dini. Selagi beban finansial masih belum terlalu besar, sebaiknya kamu segera sisihkan pendapatan untuk investasi jangka panjang. Salah satu bentuk investasi modal kecil yang bisa kamu lakukan adalah urun dana atau crowdfunding. Dalam skema investasi ini, kamu akan memberikan pendanaan secara patungan pada bisnis-bisnis seperti UMKM dan startup. Karena sistemnya patungan, maka kamu tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Mulai dari 1 juta, Anda sudah bisa mendapat bagian dari bisnis tersebut. Ketujuh, menyiapkan dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak juga tidak kalah penting sebagai upaya memutus mata rantai ini. Dengan asuransi pendidikan, orang tua dapat menyiapkan biaya pendidikan anak untuk masa depan. Dimulai dari sekarang dan tentu saja ini akan meringankan beban orang tua di kemudian hari. Sebelum memilih asuransi pendidikan, pastikan kamu memperkirakan perhitungan biaya pendidikan anak secara detail, seperti akan memilih sekolah di mana dan disesuaikan dengan kemampuan finansial. Pilihlah perusahaan asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kedelapan, mengajarkan anak untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial. Perilaku gemar menabung harus diajarkan sedini mungkin oleh siapapun. Begitu pula jika kamu memiliki anak, maka segeralah untuk mengajarkan mereka belajar menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, hingga memotivasi untuk membeli kebutuhan mereka dari uang hasil menabung. Hal ini efektif untuk membuat anak menjadi semangat menabung. Selain menabung di celengan, kenalkan anak untuk membuka tabungan di bank, yang kini terdapat program khusus anak, yaitu simpanan pelajar, simple, untuk pelajar SD hingga SMA, dan simpanan mahasiswa dan pemuda, SIM muda, untuk usia 18 hingga 30 tahun. Sandwich generation kebanyakan terjadi karena kesalahan pengelolaan finansial oleh generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memutus rantainya. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa kini bisa diperbaiki dan hal buruk di masa depan bisa kita cegah. Jika saat ini kamu adalah salah seorang yang sedang mengalami kondisi sebagai sandwich generation, tidak ada salahnya loh untuk terbuka mengenai kondisi kemampuan finansial kamu terhadap orang tua dan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, kita akan sama-sama menemukan jalan keluar yang tepat tanpa menghimpit salah satu pihak. Dan jangan lupa untuk terus memperbaiki pengelolaan finansial kamu ya, karena kalau tidak, kapan kamu bisa kaya? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like jika kamu suka, subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di tips kaya lainnya.